Karena yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam itu kan adalah sholatnya. Allah itu sangat dekat dengan kita. Makanya di sini adalah ajang, menjadi momentum. Saya takut juga, Bang. Ini kalau saya dipukul akan merasakan sakit juga nih. Bagaimana di antara mereka dulunya ada sampai pemuja setan. Mualaf Center ini hanya kendaraan. Mualaf Center ini bisa tutup, tapi dakwah ini nggak bisa kita tutup. Alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi azmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diproduksi di Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisingamangaraja nomor 136 Medan, tepatnya di lantai 3. Alhamdulillah kita kehadiran tamu-tamu yang sangat luar biasa di program Podcast Infomu ini. Insya Allah bisa menginspirasi, mengedukasi sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Dan support terus program ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan di skip iklannya. Kalau kemarin kita membahas tentang terkait dengan pernikahan, ini mungkin ada kaitannya sedikit, tapi ini lebih penting lagi ya, terkait dengan agama, yaitu tentang mu'alaf. Mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah sering mendengar Mu'alaf Center, Indonesia Peduli, itu seperti apa. Kita hadirkan langsung yang membidanginya, ketuanya langsung untuk regional Medan. Ada Abang Da Aditya Vidiantara, SPI. Iya. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya gini? Alhamdulillah baik sekali ini. Kita bersemangat sekali mendapatkan undangan dari Muhammadiyah ini. Yang mana kita niatkan ini sebagai syiar agar kisah-kisah atau mungkin keberadaan Mu'alaf Center ini bisa tersampaikan. Ya. Benar. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, kita akan kalau mungkin sahabat dakwah Muhammadiyah melihat kisah-kisah para mu'alaf, ini kita akan ulik lagi kisah orang yang memualafkan, mungkin ya. Benar, ya. Kurang lebihnya begitulah, Bes. Iya. Ya, Bes juga mualaf di Muhammadiyah. Oh, baru kecemplung ya, baru karena hati juga ya kan. Dilembutkan hatinya masuk Muhammadiyah itu, Masya Allah, benar-benar. Luar biasa Muhammadiyah ini. Saya pun juga banyak belajar dari Muhammadiyah dan tidak lepas pergerakan Mu'alaf Center ini karena pola-pola yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah itu sendiri. Baik Bang Aditya, terkait dengan Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Benar. Regional Medan. Benar. Ini mungkin banyak orang yang mungkin taunya Mu'alaf Center kan banyak mungkin kira-kira ya. Nah, itu boleh dijelaskan ini Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Medan ini apa sih? Baik. Jadi Mu'alaf Center Indonesia Peduli atau kita singkat MCI Peduli Regional Medan itu merupakan sebuah wadah bagi para mu'alaf khususnya, karena memang sesuai dengan namanya Mu'alaf Center ya. Itu adalah wadah bagi perkumpulan mu'alaf yang mana kegiatan kita fokus utamanya, walaupun banyak aktivitas-aktivitas lain yang penerima atau target manfaatnya itu adalah di luar mu'alaf, tapi fokus utama kita adalah mu'alaf, yang mana kita bekerja untuk bisa hadir untuk urusan-urusan mu'alaf ya. Mulai dari dialog-dialog sebelum mereka masuk Islam, kemudian pendampingan ketika mereka masuk Islam, dan yang paling penting adalah pembinaan, pendampingan, pertemanan yang kita laksanakan setelah mereka memeluk agama Islam. Nah, disinilah kami hadir sebagai upaya menjaga keimanan dan keislaman mereka ini bisa terus
lestari dan bisa mudah-mudahan memberikan dampak, memberikan pengaruh, memberikan efek bagi orang-orang di sekitarnya yang barangkali belum mengenal agama Islam ini. Dengan perilaku, dengan sikap, dengan akhlak yang mereka miliki setelah memeluk agama Islam, diharapkan keislaman mereka ini bisa tersampaikan kepada mereka yang belum mengenal agama Islam. Dan disitulah kami hadir sebagai perkumpulan, walaupun saya sendiri bukan mu'alaf, gitu kan. Tapi yang kita lakukan di sini adalah pendampingan kawan-kawan yang baru memeluk agama Islam. Kurang lebihnya sebegitu, Bang. Lebih seperti itu. Nah, itu kan regional Medan, berarti Benar. Indonesianya pusatnya ada ya? Ada. Jadi memang kita di bawah satu yayasan besar namanya Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang ini Medan menjadi salah satu perwakilannya di antara 31 perwakilan lainnya, mulai dari Aceh sampai Maluku, ya. Dan baru kemarin, tanggal 13-14 Juli kemarin, kita baru saja melaksanakan Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional, yang dihadiri hampir semua regional dari seluruh Indonesia itu di Kota Magelang, Jawa Tengah. Ya. Iya, jadi saya ceritanya baru pulang ini. Baru pulang ini? Baru pulang. Oke. Dan mungkin kita bisa dapatkan apa hasil-hasilnya mungkin ya? Iya. Tapi terkait dengan lembaga ini berbadan hukum seperti pasti. Kita pun memahami resiko yang akan kita hadapi di lapangan. Kita tidak mau bergerak tanpa adanya landasan-landasan hukum yang kuat. Walaupun kita punya semangat membela agama, membela urusan-urusan para mu'alaf, tapi kita juga harus bisa sadar bahwasannya kita warga negara Indonesia yang taat hukum. Makanya kita sudah mengurus semua hal legalitas yang berkaitan tentang yayasan agar supaya kita bisa bergerak secara dinamis, fleksibel di lapangan. Di lapangan itu ya. Benar. Tapi kalau untuk Mu'alaf Center ini hubungannya dengan pemerintah atau majelis ulama itu seperti apa? Alhamdulillah dengan majelis ulama sendiri pun sudah berkoordinasi ya. Khususnya di Kota Medan sendiri ya, apalagi Majelis Ulama Indonesia dan Mu'alaf Center Medan itu lokasinya berdekatan ini di Jalan Amaliun, sama-sama di Jalan Amaliun ya. Dan kita sendiri pun juga berkecimpung di Majelis Ulama Indonesia di bagian Komisi Ekonominya, dan sebagian termasuk ketuanya Pak Ustadz Hasan Masum juga memahami gerakan-gerakan kita, sehingga bahkan urusan-urusan mu'alaf yang datang ke MUI mereka arahkan ke kita. Gitu, ya alhamdulillah. Jadi ini yang terus mau kita tingkatkan, hubungan-hubungan yang baik antar pemerintah, lembaga-lembaga dakwah yang ada di provinsi, khususnya di Kota Medan sendiri, supaya dakwah mu'alaf ini semakin bisa diterima, ya, semakin bisa hadir untuk bersinergi lah, khususnya untuk urusan-urusan para mu'alaf. Oke, tapi mungkin Bes mau ke pribadinya Bang Aditya dulu. Siap, nih, Bes. Kan menjadi ketua Mu'alaf Center Regional Medan. Benar. Kalau dari track recordnya sarjana perikanan. Itulah. Nah, kenapa bisa berkecimpung ibaratnya menekuni kegiatan seperti ini, Bang? Nah, itulah kecemplungnya ya, qadarullah ya. Ceritanya itu setelah saya selesai perkuliahan di Jogja, saya kembali ke Medan ya. Orang tua saya punya usaha yang saya niatkan kembalinya ke Medan ini untuk bisa terlibat aktif dalam usahanya keluarga, usahanya orang tua. Nah, seiring berjalannya waktu selama di Kota Medan ini, kembali ke Kota Medan, kita masuk dalam lingkaran atau mulai bergabung dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Padahal sebelumnya kita nggak ada aktivitas-aktivitas dakwah, gitu. Hanya sekedar penikmat melalui media, melalui buku-buku, tapi untuk berkecimpung langsung itu belum pernah. Walaupun dulu sempat juga ikut-ikut pesantren kilat Muhammadiyah dan semacamnya. Kemudian singkat cerita masuk dalam satu komunitas Al-Quran, namanya One Day One Juz. Dari One Day One Juz itu kemudian saya buat satu kegiatan, banyak kegiatan-kegiatan tablik akbar, mengundang pemateri-pemateri nasional, dan salah satu pemateri yang kita undang waktu itu adalah founder pertama dari Mu'alaf Center Indonesia, yaitu Stephen Indra Wibowo. Kalau mungkin pernah dengar almarhum Coach Stephen, beliaulah foundernya, dan disitulah kita mengundang beliau, dan dari situ juga lah awal mula saya terlibat jadi relawan di Mu'alaf Center Indonesia. Nah, dari situ juga yang awalnya kita berpikir bahwasannya kegiatan menjadi relawan ini hanya sekedar membantu orang masuk Islam saja, tapi pada kenyataannya, prakteknya di lapangan,
yang kita laksanakan lebih dari menemani mereka masuk Islam. Bahkan sampai kita itu terakhir beberapa pekan, sepekan yang lalu, kita sampai rebutan jenazah mu'alaf. Gitu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang mungkin luput di sekitar kita, yang barangkali tidak ada, mungkin punya keberanian, tapi ketika melihat peran mereka sendiri ketika nanti bantu, khawatir ada resiko-resiko, belum paham bagaimana teknis dan sebagainya, maka perlu ada sebuah perkumpulan khusus. Nah, itulah yang kemudian kami sadari, kecemplungnya di Mualaf Center Indonesia ini menjadi sebuah berkah buat saya. Alhamdulillah. Berarti itu awal mulanya di tahun berapa kira-kira? Kalau terlibat aktifnya dari 2018. 2018 jadi artinya sekarang sudah berjalan 6 tahun. 6 tahun lebih, alhamdulillah. Kalau saya pribadi ya. Tapi kalau Mualaf Center Indonesianya sendiri itu sudah aktif sejak 2008-2009. Iya. Nah, untuk regional Medan sendiri ini kan dari 2018. Sekarang kira-kira ada berapa banyak anggotanya sendiri? Kalau yang bersyahadat saja ya, kalau kita bicara yang bersyahadat saja, di tahun 2024 sudah lebih dari 90 orang, 91 atau 92 orang. 2023 ada 125 orang. Artinya dalam setengah tahun ini aja kita sudah melebihi angka dari setengahnya, sudah sampai setengah dari jumlah tahun 2023, ada terjadi pertumbuhan. Kalau kemudian di total dari awal, ya barangkali sudah lebih dari 300 orang yang kita bantu syahadatnya, itu di luar dari binaan-binaan kita yang datang, yang mereka sudah bersyahadat. Mungkin sudah lama ada di masjid mana, atau di lembaga mana, yang selama ini mungkin mereka merasa belum mendapatkan pembinaan secara khusus, kemudian mereka hadir, dan kita menerima gitu. Karena bagi kami, meskipun status kemu'alafannya itu mungkin sudah hilang ya, artinya mungkin sudah lebih dari 5 tahun gitu, tapi kita melihat dia ini masih punya keluarga yang bukan Islam, belum Islam. Kita bilangnya belum Islam, karena ada potensi mereka masuk Islam. Masuk Islamnya bisa jadi dengan cara apa? Dengan cara ketika orang atau keluarga yang masuk Islam ini menguatkan keislamannya, memberikan manfaat dari keislaman yang dia anut, maka itu akan menjadi potensi. Dan itu sudah kita rasakan sendiri di lapangan bagaimana. Ya, berarti ada keterkaitannya juga ya? Iya, pasti. Makanya kita melihat, walaupun mereka sudah lama bersyahadat dan ingin belajar, kami selalu terbuka untuk itu, selama dia punya niat yang sungguh-sungguh, bukan motif-motif yang lainnya, ya. Karena tidak sedikit juga kami menemukan di lapangan yang datang kepada kita hanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu saja. Oke. Nah, kalau terkait dengan yang mualaf ini, ketika dia ingin memeluk Islam, terus menghubungi lembaga Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Medan, setelah itu apa yang mungkin dilakukan? Tentunya kita akan mengarahkan mereka untuk melakukan pembinaan atau mendapatkan pembinaan. Terlepas mereka mau ikut pembinaan yang disediakan oleh Mualaf Center ataupun di luar Mualaf Center, tetap kita memberikan reminder supaya mereka tidak berislam hanya sekedar identitas saja. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan agar bisa menikah saja. Tapi bagaimana keislaman yang mereka bisa pilih saat ini, kemudian mereka pelihara dengan cara apa? Belajar, menuntut ilmu. Dan pelajaran yang pertama kali yang harus mereka kejar adalah bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat. Nah, bagaimana mereka belajar toharoh, bagaimana mereka melaksanakan sholat, bagaimana mereka memahami bacaannya, sampai kita menekankan kepada mereka supaya bisa, kalau mereka punya kemauan yang besar, kami arahkan mereka hafal artinya. Apa artinya? Supaya apa? Supaya sholat yang mereka laksanakan ini bisa menghadirkan ruh, bisa menghadirkan rasa yang berbeda, ya. Karena yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam itu kan adalah sholatnya. Nah, kita pun secara sadar tidak sadar banyak orang-orang Islam, tapi udah banyak menyepelekan ibadah sholatnya. Nah, ini kita tidak mau sampai hadir kepada mereka. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Ternyata yang dibimbing dari awal sampai... Iya, benar. Tapi kita juga harus pahami di lapangan teman-teman mu'alaf ini kan kondisinya berbeda-beda ya. Apalagi mereka sudah punya aktivitas, sudah ada pekerjaan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau untuk misalnya di Mualaf Center itu, Bang Adib
itu adakah relawan atau apa di sana? Ada relawan kita, ada tim kita yang kita libatkan secara khusus untuk urusan-urusan mu'alaf. Bahkan tadi sebelum saya berangkat di sini kita briefing dulu, ada beberapa aktivitas pendampingan yang kita laksanakan, bukan pendampingan syahadat ya, tapi berkaitan tentang kehidupan para mu'alaf. Ada yang baru saja lahiran ini, mu'alaf binaan kita. Jadi kita perlu jenguk, karena mereka nggak punya keluarga sama sekali. Jadi kehadiran kita ini, kita mengambil peran segala macam. Yang nguburin lah, yang nyunatin lah, bukan yang hanya syahadatin saja yang menemani mereka belajar, menemani mereka saat sakit, persalinan, dan seterusnya. Jadi keluarga terdekat juga jadi. Itu yang kita harapkan. Masya Allah, sahabat dakwah Muhammadiyah, ternyata lembaga mualaf center Indonesia Peduli, khususnya di regional Medan, luar biasa ini perjuangannya. Biasa di luar, Bang. Biasa di luar juga ya. Nah, kita break dulu ya Bang Aditya ya. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, jangan kemana-mana dulu, karena masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bes sampaikan. Mungkin menjadi pertanyaan sahabat dakwah Muhammadiyah juga ya. Mungkin yang ada yang ingin mualaf, yang ibaratnya mau login ya. Wah, benar, login. Bahasa sekarang itu ya. Kan? Jangan kemana-mana dulu, kita break sejenak. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, masih bersama saya Bes Nugraha dan masih bersama narasumber kita ada Bang Aditya Vidyantara SPI yang merupakan ketua dari Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Medan. Beliau ini kalau di Muhammadiyah aktifnya luar biasa juga. Kayaknya semangatnya nurun dari ibunda ya, Bang. Kurang lebih begitu, Bang Bes. Nah, Bang kan aktif juga di Ranting Amaliun sebagai sekretaris, terus di cabang di Majelis Wakaf, PDM juga anggota Majelis Ekonomi, bahkan di wilayah juga di MDMC-nya ya, Bang. Iya. Itu gimana ngatur waktu antara kegiatan Muhammadiyah ini? Iya. Saya yang pertama berserah diri pada Allah aja lah, karena biar Allah yang mengatur semuanya gitu. Ikhtiar kita ketika ada undangan rapat atau pengajian, selama memang waktunya itu tidak berbenturan dengan aktivitas kemualafan yang berkaitan mungkin sifatnya urgensi. Ini kan kita kalau bicara skala prioritas, walaupun urusan mualaf, kita juga melihat nih urusan mualafnya urgent atau tidak. Dan kita ketika melihat organisasi
kegiatan yang ini bukan hanya Muhammadiyah, dalam semua aspek kehidupan kita. Karena kita juga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang apapun itu dalam peran-peran kita di lingkungan, kemudian kita bisa melihat aspek prioritasnya, itulah yang kemudian kita laksanakan. Oke. Nah, mungkin kita mau lihat lagi kegiatan-kegiatan dari Mu'alaf Center ini. Benar. Banyak pasti kisah-kisah. Di tahun ini aja baru 6 bulan udah ada 92 kurang lebih ya yang Mu'alaf. Masya Allah. Nah, mungkin momen yang kalau dari Bang Aditya yang paling berkesan yang mana? Ada ketika kita harus menjemput jenazah mu'alaf. Ya, kalau bicara pendampingan syahadat, masing-masing ada ceritanya, Bang Bes. Artinya kita melihat ini sebagai pengalaman yang luar biasa ya, ketika mensyahadatkan ada, ketika memberikan pertolongan dalam bentuk sosial juga ada, dan mungkin di antara yang berkesan itu adalah ketika kita berusaha menjemput jenazah, ya, jenazah mu'alaf yang kondisinya itu sudah diadatkan ini, sudah mau dikebumikan nih ceritanya, ya, dia sudah pakai kemeja, sudah masuk dalam peti, ya. Tapi kemudian kita menerima informasi bahwasannya ini ayahku yang meninggal. Jadi yang meninggal ini adalah mu'alaf yang memang sudah bersyahadat 30 tahun silam. Ya, dia sudah punya istri, sudah berkeluarga, ya. Qadarullah meninggal di Kota Medan. Beliau beraktivitas di Pekanbaru. Jadi keluarga yang di Pekanbaru datang kaget, "Loh, ini meninggal ayahku meninggal kenapa dalam posisi seperti ini?" Mereka hubungin pihak berwajib, kemudian pihak berwajib ini menyampaikan coba diselesaikan dulu secara kekeluargaan, ya. Artinya belum mendapatkan penanganan khusus, sampailah kemudian dia mendapatkan informasi ada lembaga mu'alaf menghubungi kita, dan disitulah kita turun. Nah, ketika turun tersebut, saya pribadi yang kemudian, saya sendiri yang kemudian menghadapi, meskipun kita sudah menghubungi teman-teman lain ini, ya, untuk teman-teman lain standby, khawatir nanti terjadi sesuatu, ya. Saat kita ketemu, terjadi mungkin penolakan yang keras, ya. Mereka masih menganggap, sudahlah, ini kan dia sudah mati, sudah wafat, gitu. Tapi bagi kita, ini berkaitan tentang hukum agama, gitu. Ada kewajiban kita setelah kita mengetahui, apalagi ada kesaksian jelas nih dari pasangan, dari anak, dari keluarga intinya, ya, di luar dari orang tuanya, paman atau saudara kandung si almarhum ini. Disitulah kemudian kita berserah diri pada Allah. Nanti kalau terjadi apa-apa, saya berserah diri aja kepada Allah. Dan momen itu Allah mudahkan semuanya, ya. Sampai kemudian aparat setempat kayak lurah, kemudian Babinsa, kemudian ada dari kepolisian hadir untuk kita bermediasi, ya. Akhirnya jenazah yang sudah di posisi yang mau dimakamkan secara agama di luar agama Islam bisa diserahkan kepada kita dan kita bantu fardu kifayahnya sampai kemudian dikebumikan, gitu. Artinya Allah itu sangat dekat dengan kita. Makanya di sini adalah ajang, menjadi momentum bagi kita untuk bisa yakin Allah itu maha besar. Allah itu maha penolong. Allah itu maha kasih. Allah itu maha segala-galanya, kita merasakan sedikit banyaknya di Mu'alaf Center. Momennya luar biasa berarti. Sempat ada perseteruan juga berarti. Wah, saya dipelototin, saya dikerubungin gitu kan. Tapi karena kita berusaha menjaga agama, ya, saya nggak bilang kita nggak bilang kita udah superior, udah hebat keimanan. Tidak, disinilah proses pembelajaran. Saya takut juga, Bang. Ini kalau saya dipukul akan merasakan sakit juga nih. Udah bikin berdarah-darah juga, gitu kan. Tapi yang saya pikirkan paling besar di situ adalah bagaimana urusan ini bisa selesai, ada di pihak kita, dan kemudian urusan selesai. Gitu aja, gitu. Berkaitan tentang yang lain-lain nanti dulu. Kalau misalnya itu udah kita pikirkan di awal, kita nggak bergerak. Takut dipukul, takut dipenjara, takut di ini dan seterusnya. Harusnya kita mendapatkan amalan besar, nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Tapi ke depannya ini, sejauh ini sampai sekarang ada nggak ibaratnya Mu'alaf Center ini mendapatkan teror atau gimana? Gitu? Kalau teror secara lisan itu sering.
biasanya kalau sudah mualafnya si mualafnya ini tidak diterima oleh pihak keluarga, ya, mereka menganggap mualaf center ini yang mempengaruhi. Padahal mualaf center ini posisinya adalah sebagai pembantu pelayan mualaf yang mereka sudah datang dalam keadaan pengen masuk Islam. Jadi kita belum masuk dalam ranah datang ke tempat mereka, mengajak mereka masuk Islam. Belum sampai kita ke ranah situ. Kita baru dalam tahapan orang yang sudah masuk Islam, udah kepengen masuk Islam, pengen dibantu prosesnya, pengen dibantu surat-suratnya. Disitulah peran kita. Artinya yang datang ini yang udah matang. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh dari kita lagi. Benar-benar. Gitu. Justru yang kita lakukan adalah penguatan. Dan ini kita yakin juga dilakukan oleh perkumpulan agama-agama lainnya ketika ada yang masuk ke agama mereka. Iya. Gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi bahwasannya keluarga ini masuk Islam melalui mualaf center, kita yang dianggap sebagai pencuci otak mereka. Kalau misalnya mau cuci otak, sekalian aja yang orang tuanya pun kita cuci otak, nanggung kalau anaknya aja. Itulah yang kemudian dianggap sebagai penekanan dan buat kita itu sebagai hal yang lumrah karena mereka belum paham. Makanya kita menghadapinya dengan tenang, tidak gerusa-gerusu, ya. Apalagi kita berharap kita ini bisa menjadi jalan. Awalnya dibenci, lama-lama jadi cinta. Ya. Setelah melihat akhlak dari yang kita berikan. Oke. Tapi kalau tadi kan cerita sempat juga banyak kan yang mualaf itu ibaratnya bertentangan dengan keluarga. Iya. Bahkan sempat. Itu gimana tuh ceritanya? Ya, itulah bagian dari pembelajaran yang mereka dapatkan dalam proses ini ketika sampai mereka memeluk agama Islam. Tahapan keyakinan mereka itu berbeda-beda. Ada yang akhirnya mereka masuk Islam karena alasan utamanya itu mungkin urusan duniawi ya. Karena makhluk kah, karena mungkin ada hal-hal lain ya. Yang paling banyak memang masalah pernikahan dalam urusan dunia ini. Dan kita juga masih merespon, kita terima, kita bantu proses syahadatnya. Pasca dari mereka syahadat itu, disitulah kita masuk ngambil peran. Ya, ini peran kita untuk menguatkan keislaman mereka ini bakal lebih panjang dibandingkan mereka yang menemukan keislaman atas pencarian mereka sendiri. Bahkan kita bisa belajar dari mereka. Bagaimana mereka bersemangat menjemput agama Islam, sementara kita kebanyakan udah Islam meninggalkan agama ini. Gitu. Dari mereka lah kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya nikmat Islam ini luar biasa besarnya. Bagaimana mereka harus rela, mau keluar dari pekerjaan mereka supaya apa? Supaya bisa sholat. Sementara kita banyak yang akhirnya mengejar pekerjaan, tidak peduli sholat kita bisa kita laksanakan atau tidak. Gitu. Nah, levelnya ini berbeda-beda. Makanya buat kita semua urusan para mu'alaf ini kita akan kelompokkan ini ya. Artinya dalam pendampingannya kita lakukan itu berbeda-beda. Ada yang kemudian ya ketika dia memang sudah berislam, bahkan diantara mereka udah sholat sebelumnya, udah ada yang puasa sebelumnya bertahun-tahun. Diam-diam dia itu. Diam-diam ya. Ya, sampai Allah izinkan betul-betul dia memeluk agama Islam dan tumpahlah air matanya itu. Dan pasca keislamannya itu mereka banyak pertolongan-pertolongan Allah. Nah, jadi kita juga menyaksikan bagaimana di antara mereka dulunya ada sampai pemuja setan. Ada sampai pemuja setan seperti itu. Bukan dia beragama yang diakui di negara kita ini, sampai memuja setan saking dia tidak menemukan arah yang jelas dalam kehidupannya. Sampailah kemudian dia menemukan satu titik di agama Islam ini dan dia sekarang menjadi pejuang di agama ini. Ternyata banyak sekali cerita-cerita. Aduh, macam. Ya. Aduh, saya justru di sini semakin ke sini saya makin banyak belajar. Bisa dipertemukan dengan orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu bukan orang-orang yang punya gelar tinggi. Tapi ternyata orang-orang hebat itu banyak kita temukan di lapangan. Terlebih bagi mereka yang berusaha berjuang menjaga keimanan dan keislaman mereka. Ternyata untuk menjaga iman itu sangat luar biasa ya perjuangannya. Baik Bang, terkait dengan prosesnya nih, mungkin boleh dijelaskan dari awal seseorang yang mualaf itu, terus nanti dia kegiatannya, mungkin ada sertifikatnya juga ya, itu kan harus ada legalitasnya, itu seperti apa nih Bang? Jadi sahabat dakwah yang kemudian ketemu sama urusan
mu'alaf ya, ketemu mu'alaf, ada yang pengen masuk Islam ya. Yang pertama, kalau memang tidak bisa, belum tahu mau kemana, bantu syahadatnya dulu. Ya, kalau memang sudah tahu mau kemana, salah satunya ke Mu'alaf Center Indonesia Peduli Regional Medan ini, arahkan ke kita. Kita ada hadir di media sosial kita, di Instagram kita, ya, ada kemudian kontak person kita juga di sana, di website pun kita juga ada. Silakan menghubungi kita, nanti akan lanjutkan proses pendampingan syahadatnya. Dan urusan pemberkasan kita juga akan bantu urus sampai keluar sertifikat resmi yang dikeluarkan oleh KUA. Ya, jadi sertifikat resmi yang keluar dari KUA ini yang mereka bisa pergunakan untuk perubahan identitas, sebagai berkas pendamping untuk urusan pernikahan, dan lain sebagainya. Artinya ini sudah resmi yang dikeluarkan oleh negara. Dan untuk persyaratannya juga sederhana, tidak dikenakan biaya sama sekali, itu yang paling penting. Ya, tidak ada dikenakan biaya alias gratis, sampai beberapa mu'alaf itu kaget, ini betul nggak bayar. Mungkin karena terbiasa dengan urusan birokrasi di lapangan yang mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tambahan gitu kan. Tapi mereka nggak menyangka mendapatkan layanan sedemikian rupa. Dan untuk ya hal yang lain paling hanya menyiapkan foto, materai, itu umum lah gitu ya. Artinya yang paling penting adalah kesiapan kita, bagaimana ketika ada informasi mu'alaf, kalau tidak bisa datang, kami yang datang ke sana. Gitu. Sampai layanan jemput bola itulah yang kita laksanakan, supaya apa? Kami ingin berkenalan dengan semua pihak. Bahkan sama Muhammadiyah ini pun kita pengen bersinergi secara lebih lanjut, karena Muhammadiyah ini kan punya Masjid Taqwa. Kalau saya informasi dari Ustadz Maulana itu ada kurang lebih sekitar 70 ya, kurang lebih Masjid Taqwa di Kota Medan ini, yang kalau kemudian mendapatkan edukasi berkaitan tentang pendampingan mu'alaf ini, kita yakin banyak nanti para mu'alaf ini atau orang-orang yang pengen memeluk Islam ini nggak bingung mau kemana. Karena ada kesiapan masjid, minimal dari Masjid Taqwa sendiri sudah punya kesiapan untuk mendampingi mu'alaf. Nggak tahu caranya, Masjid Taqwa ini menjadi perantara, penghubung kepada Mu'alaf Center. Benar. Berarti ke depan ada rencana seperti itu ya, Bang? Ada. Oke. Kemarin itu sempat Rakornas baru-baru ini ya. Iya. Nah, itu apa ya hasil yang didapatkan? Ya, jadi sebenarnya kalau kegiatan Rakornas yang kita laksanakan ini, Rakornas yang kesekian kalinya yang kita laksanakan, intinya kita adalah penguatan visi ya. Kita mendengarkan, lebih banyak mendengarkan aktivitas yang dilakukan oleh berbagai dari regional-regional lain ya. Mulai dari Aceh sampai Maluku, Papua nih belum ada nih, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terbentuk. Kita mendengar berbagai macam hal ya, pendampingan syahadat, cerita-cerita mereka ya, apalagi daerah-daerah yang rawan konflik, yang muslimnya itu tidak lebih banyak dibandingkan yang non-muslimnya ya. Bagaimana kita bicara tentang kawan-kawan kita di Bali, bagaimana kita bicara tentang kawan-kawan yang di Maluku, yang daerah-daerah pelosok gitu, yang membuat semakin banyak mendengar apa yang mereka laksanakan, semakin kita merasa tidak ada apa-apanya, kita belum mengerjakan apa-apa. Itu yang membuat kita ini tetap membumi, supaya kita terus memberikan yang terbaik, berfastabihul khairat ya, jargonnya Muhammadiyah juga ini yang diambil dari ayat Al-Quran, berfastabihul khairat, untuk kemudian kita semakin meningkatkan kualitas diri kita. Dan semakin kesini kita semakin merasakan bahwasannya dakwah ini yang butuh bukan mu'alaf, dakwah ini yang butuh adalah kita sendiri. Tapi kalau biasanya di media sosial, kegiatan-kegiatan dari Mu'alaf Center ini keren-keren, kayak ada festival juga gitu ya. Seperti apa itu kira-kira? Ya, kemarin itu ada festival mu'alaf. Kita di Medan ini ada beberapa lembaga mu'alaf ya. Ada Bina Mu'alaf Bumi Asri juga. Ada kemudian Mu'alaf Center Kampung Madras di bawah Yayasan India Muslim. Yang mana mereka menaungi binaan mu'alaf yang keturunan India khususnya. Karena semakin banyaknya para mu'alaf di kota Medan ini ya, dibuatlah sebuah kompetisi untuk menguatkan atau menumbuhkan semangat belajar dari para mu'alaf itu sendiri. Nah, jadi kayak baru tahun inilah dilaksanakan pada bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh Bina Mu'alaf Bumi Asri. Ada festival mu'alaf ya, ada lomba azan, ada lomba cerdas cermatnya, kemudian ada lomba baca Qur'annya gitu, yang membuat mereka ini akhirnya punya semangat. Oh, aku belajar nanti bisa ikut kompetisi ini. Terlepas nanti niat mereka belajar itu untuk apa, tapi setidaknya
wadah ini bisa menumbuhkan lah menjadi salah satu sarana mereka untuk bisa belajar. Oke, berarti lembaga-lembaga mualaf di Kota Medan ini saling bersinergi berarti ya Bang? Kami saling bersinergi. Kami menganggap semakin banyak lembaga mualaf itu semakin baik ya, bukan menjadi sebuah pesaing yang udah mualafnya di tempatku aja, jangan di tempat situ, nanti begini-begini. Tidak gitu. Terserah mau dimanapun, bahkan mau di masjid sekalipun, masjidnya siap untuk membina, silahkan. Intinya urusan kita ini, urusan mualaf ini bukan urusan satu lembaga saja, tapi ini urusan semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi poin penting kita dalam syiar agama ini. Mualaf center ini hanya kendaraan. Mualaf center ini bisa tutup, tapi dakwah ini nggak bisa kita tutup. Gitu. Nah, inilah yang harus kita jaga. Baik. Tadi kalau untuk alamat dari kantor Mualaf Center Indonesia Peduli itu boleh di apa? Buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang ingin lebih jauh untuk bisa bersinergi lah ya untuk urusan-urusan para mu'alaf, ketemu mu'alaf di masjid-masjidnya, karena tidak sedikit juga yang ada mu'alaf datang ke masjid kita minta pendampingan, entah itu syahadat atau mungkin bantuan-bantuan moral imaterial lainnya gitu ya. Bisa nanti diarahkan juga ke kantor kita yang ada di Jalan Amaliun nomor 91. Nomor 91. Lokasinya mudah sekali gitu. Di Google Maps pun juga ada itu. Tinggal ketik Mualaf Center Medan, itu langsung keluar. Atau mungkin di media sosial kita juga ada Mualaf Center Medan Peduli, ya. Nanti juga sudah muncul. Di website ketik Mualaf Medan aja nanti di page pertama itu ada kontak relawan, salah satunya ada kontak kita. Jadi semua akses bisa dihubungi. Bahkan beberapa mualaf itu tiba-tiba datang, ya. Tiba-tiba datang, kok tahu siapa yang rekomendasikan? Saya cari di Google Maps katanya. Ternyata ada gitu. Nah, artinya ini yang menjadi kekuatan kita ke depannya. Belum lagi kalau kita bicara bisa promosi ke semua masjid di Kota Medan, ada 1.100 lebih masjid di Kota Medan ini. Kalau kita syiarkan, waduh, Masya Allah. Banyak kita menemukan para mu'alaf ini, mereka ini sudah berislam sebelumnya. Artinya mereka sudah yakin terhadap agama ini. Cuma tidak ada yang membantu. Mereka takut, mereka khawatir setelah ini nanti bagaimana ya? Aku tinggal di mana ya? Siapa yang menolong aku ya? Siapa yang mensyahadatkan aku ya? Dan seterusnya. Itu dia ya, sahabat dakwah Muhammadiyah. Untuk informasi lengkapnya sudah disampaikan oleh Bang Aditya Vidiantara. Mungkin terakhir Bang, pesan-pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah atau mungkin kepada para mualaf supaya lebih kuat lagi. Iya, baik. Jadi mungkin tadi tersirat sudah disampaikan bahwasannya urusan mualaf ini bukan hanya urusan satu lembaga saja. Bukan hanya urusan satu komunitas saja, bukan hanya urusan satu masjid saja, bukan hanya urusan satu kelompok saja, bukan hanya urusan satu ustadz saja. Tapi ini adalah urusan kita bersama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bisa kita berikan kontribusi untuk agama ini, baik kepada mu'alaf target sasarannya maupun di luar mu'alaf, selama memang niatnya itu untuk agama, maka lakukanlah gitu. Kalau berkaitan tentang mu'alaf, ya ini pahala luar biasa besarnya. Kita nggak bisa membayangkan berapa besar aliran pahala yang bisa Allah berikan ketika kita bisa terlibat dalam urusan mu'alaf ini. Ya. Dan untuk para mu'alaf sendiri, kawan-kawan yang sudah berislam, jagalah keislaman, keimanan kita ini sampai mati. Ya. Rugi kita kalau wafat dalam keadaan kafir, dalam keadaan bukan Islam. Ya. Karena kerugian itu bukan kita rasakan sekarang. Nanti bagaimana akhirnya kita akan menyesal ketika kita mengambil keputusan yang bodoh tersebut. Ya, mudah-mudahan keimanan keislaman yang teman-teman pelihara saat ini menjadi jalan hidayah bagi orang-orang di sekitar yang bisa membuat mereka ini awalnya benci menjadi cinta. Yang nggak tahu jadi tahu. Yang nggak suka menjadi suka dan seterusnya. Terima kasih Bang Aditya Vidiantara sudah hadir di studio podcast. Kami yang berterima kasih dijadikan kesempatan ini untuk bisa mengenalkan Mualaf Center kepada kawan-kawan di manapun. Insya Allah pengen sekali berkunjung ke sana juga. Dengan senang hati. Terima kasih atas waktunya. Siap, sama-sama, Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan Bes bersama dengan Abang Aditya Vidiantara SPI selaku Ketua Mualaf Center Indonesia Peduli Regional Medan. Kalau dipikir ya kegiatan-kegiatan beliau, wah
pejuang-pejuang di sana. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi umat Islam dan bagi para mualaf atau orang-orang yang ingin memeluk Islam. Insya Allah Mualaf Center Indonesia Peduli ini siap untuk mendampingi para mualaf-mualaf ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa sahabat dakwah Muhammadiyah untuk selalu mensupport channel ini, Muhammadiyah Sumut Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi terima kasih Bang Aditya. Saya